Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita kembali saat ini boleh belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada ibadah kita pada saat ini. Tapi sebelumnya saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa, menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memahami isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan, untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami yang ada. Dan kami semua umat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing atau di tempat kami berada saat ini, ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu saat ini, mari Tuhan berbicara bagi setiap kami, menguatkan kami Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, spesial bahwa hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di rumah. Karena saya juga percaya Bapak Ibu sebagian besar saat ini ada di rumah. Jadi kita sama-sama berada di satu tempat yang sama ya. Bapak Ibu Saudara berada di rumah Bapak Ibu dan saya juga berada di rumah saya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anjuran untuk di rumah saja itu membuat kita jadi jarang bertemu. Nah, karena kita jarang bertemu, kalau tidak salah sudah 2 minggu ya, Bapak Ibu Saudara, pemerintah menganjurkan kepada kita untuk kita di rumah saja. Dan ini juga menimbulkan rasa kangen juga ya Bapak Ibu Saudara, yang lama tidak saling bertemu, tidak ada ibadah raya di gereja, tidak ada ibadah merah, bahkan juga tidak ada ibadah peran laki-laki dan peran perempuan, sehingga kita jarang bertemu. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara juga kangen dengan saudara-saudara seiman kita yang lain. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika ada kesempatan untuk kita sama-sama beribadah memuliakan Tuhan, jangan lewatkan kesempatan-kesempatan itu. Karena ada saatnya kita akan mengalami keadaan seperti ini di mana kita jarang bertemu dan menimbulkan kerinduan, menimbulkan rasa kangen satu dengan yang lain. Tapi selain kita saling kangen satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara, ada satu pribadi yang juga sangat merindukan Bapak Ibu Saudara. Sangat kangen dengan Bapak Ibu Saudara, yaitu Tuhan. Bagaimana Allah itu sangat merindukan kita semua untuk kita selalu berhubungan dengan Dia. Selalu terkoneksi dengan Tuhan. Allah rindu di akhir-akhir ini bagaimana ketika kita tidak punya kesempatan untuk datang ke gereja bersama beribadah. Tapi Anda rindu juga kita tetap membangun komunikasi dengan Allah. Membangun satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kerinduan Tuhan itu melebihi sebenarnya kerinduan di dalam kehidupan kita. Coba Bapak Ibu Saudara merenungkan mulai dari kitab Kejadian. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka siapa yang terlebih dahulu mencari manusia? Allah yang terlebih dahulu mencari manusia. Dia sebenarnya Allah adalah pribadi yang begitu merindukan hubungan atau relasi dengan kita manusia ini. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara saat ini juga merindukan Allah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Kangen dengan Tuhan. Nah, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Judul khotbahnya adalah Kangen dengan Tuhan. Tapi sebelumnya mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab. Kita membaca di Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Oke. Baik Bapak Ibu, mari siapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Oke, kalau sudah siap saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara di rumah. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak kebenaran firman Tuhan ini ya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair,
Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allahku. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingatkan, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari, aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku, sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur pasal 42 yang kita baca ini menggambarkan bagaimana kerinduan pemazmur kepada Allah. Kangennya pemazmur itu kepada Allah. Dan pemazmur mengambil satu contoh seperti rusa yang merindukan air. Ayat yang kedua bilang, seperti rusa yang merindukan air yang berair. Dan ayat yang ketiga bilang ini, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kata haus itu Bapak Ibu bisa membayangkan seperti kita ada dalam satu kondisi mungkin habis berolahraga dan kemudian rasa dahaga, rasa haus yang luar biasa. Atau mungkin Bapak Ibu membayangkan satu cuaca yang panas, kita berada di dalam situ dan kemudian rasa keinginan kita untuk kita minum. Nah, seperti itulah kangen dengan Tuhan. Kerinduan pemazmur itu dengan Tuhan. Bagaimana rasa hausnya, rasa excitednya, ingin minum air. Jadi perasaan seperti itulah yang sebenarnya ingin digambarkan oleh pemazmur. Bagaimana kita itu harusnya merindukan Tuhan itu seperti itu. Seperti rusa yang haus akan Tuhan. Nah, kita akan belajar pada hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Orang yang kangen dengan Tuhan adalah mereka yang pertama tidak punya Allah lain dalam kehidupannya. Dan yang kedua adalah mereka yang paham bahwa dia itu membutuhkan Allah. Nah, kita melihat dulu bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara ya, tidak ada Allah lain dalam kehidupan kita. Kalau Anda ingin merasa kangen kepada Allah, maka tidak boleh ada Allah lain dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada dua Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan membagi rasa rindu kita, membagi rasa kangen kita itu kepada dua pribadi, kepada dua Allah yang berbeda. Makanya bagian yang pertama, bagaimana kita bisa merindukan Tuhan, yaitu tidak punya Allah lain di dalam hidup kita. Hanya Allah satu-satunya yang kita kasihi di dalam kehidupan kita. Apa sih Allah lain itu? Allah lain itu bisa saja berbicara mengenai berhala. Allah lain itu juga bisa berbicara mengenai kepercayaan di luar Kristus, hobi kita, dan sebagainya ya Bapak Ibu Saudara. Jadi sesuatu yang kita percayai, sesuatu yang kita senangi melebihi dari Allah itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan Allah lain Bapak Ibu. Jadi bukan hanya
benda berhala, kemudian penyembahan berhala dan sebagainya. Tapi karena hobi kita, kesenangan kita itu juga bisa menjadi Allah lain dalam kehidupan kita. Dan itu bisa menghilangkan kerinduan kita, kangen kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak lagi seperti orang yang haus tadi yang saya gambarkan. Tidak lagi seperti rusa yang merindukan air itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak punya Allah lain, maka sebenarnya kita bisa sangat merindukan Allah di dalam kehidupan kita. Tapi bukan hanya itu ya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berhala, penyembahan berhala, kepercayaan di luar Kristus dan hobi dan sebagainya. Tetapi saat ini juga ternyata eksistensi diri kita, yaitu kebutuhan diri kita sendiri, terkadang kita tempatkan di atas dari Allah. Dan itu bisa menjadi Allah lain di dalam kehidupan kita. Eksistensi atau kebutuhan akan keberadaan diri kita, pemenuhannya itulah yang bisa juga menjadi Allah lain di dalam kehidupan kita. Kenapa orang bisa mengalami seperti itu? Bisa saja Bapak Ibu Saudara karena ada kebutuhan batin yang tidak terpenuhi di dalam dirinya. Contohnya ketika masa-masa dia masih kecil, masih remaja, tidak ada kebutuhan perasaan berharga yang dia miliki di dalam kehidupannya, tidak ada perasaan untuk dihormati, bagaimana dia bisa menjadi satu pribadi yang punya eksistensi diri, kemudian dia tidak dilibatkan dan sebagainya, berbagai macam kebutuhan batin dalam diri manusia yang tidak terpenuhi, ternyata itu membangun satu kebutuhan eksistensi, satu kebutuhan keberhargaan di dalam diri kita. Nah, kalau kita melihat saat ini Bapak Ibu Saudara, saya kembali mengingatkannya Bapak Ibu, di awal-awal tahun saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana tahun ini kita punya tema Love God, Love People. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan saya sampaikan bahwa kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan akan mengalami banyak ujian, banyak pembuktian-pembuktian yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, dalam kita mengasihi Allah. Bahwa akan terjadi peristiwa-peristiwa baik kita alami secara pribadi maupun juga kita alami bersama-sama. Dan di sana merupakan satu saat atau satu tempat di mana kita bisa membuktikan kasih kita kepada Allah. Apa yang terjadi saat-saat ini Bapak Ibu Saudara? Gereja sudah tidak ada lagi ibadah. Agamawi seolah-olah dirontokkan dengan kondisi seperti ini. Kebanggaan akan gereja yang bagus, jemaat yang banyak. Seolah-olah Bapak Ibu Saudara itu bukan satu lagi esensi yang penting di dalam kekristenan. Saya mendengar di dalam ibadah-ibadah online seperti ini Bapak Ibu, siapa saja bisa beribadah ke gereja lain, ke tempat lain, bahkan mereka bisa menyaksikan, mengikuti ibadah-ibadah online dari beberapa gereja. Dan Allah sebenarnya ingin menyampaikan juga kepada kita bahwa kita umat percaya ini bukan punya gereja. Jemaat itu bukan milik pendeta, tetapi semua milik Tuhan. Dan runtuhnya tembok-tembok denominasi itu Tuhan nyatakan dalam keadaan seperti ini. Nah, bagaimana dengan kita secara individu? Apa hubungannya eksistensi diri yang menjadi Allah lain dengan tema khotbah yaitu kangen dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, hal ini akan menjadi pembuktian bagi kita semua. Apakah kalau tidak ke gereja kita tidak beribadah? Apakah kalau kita tidak ke gereja kita tidak menyanyi dan menyembah Tuhan? Apakah kalau tidak ke gereja kita tidak merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Ini menjadi ujian, pembuktian diri kita, bukan kepada orang lain Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita bisa menunjukkan diri kita rajin ke gereja. Kita bisa menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, ini loh saya tidak pernah absen dalam setiap ibadah saya. Ini loh saya yang rajin melayani. Saya yang membaca Alkitab di gereja. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, nggak ada orang yang lihat Bapak Ibu Saudara. Tidak ada penghargaan, pujian
yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya memang menganjurkan Bapak Ibu Saudara beribadah saat ini bersama dengan keluarga. Tapi kalau itu tidak memungkinkan bisa dilakukan secara pribadi. Nggak ada orang yang lihat ibadah Bapak Ibu Saudara di rumah sekarang. Hanya Anda sendiri, hanya Anda Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga. Orang tidak akan puji Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pujian sekarang dalam ibadah ini bahwa engkau rajin beribadah, engkau rajin menyembah Tuhan. Karena Anda melakukannya tanpa diketahui orang lain. Dan itu jadi ujian kita Bapak Ibu Saudara. Apakah kita masih membutuhkan eksistensi diri untuk dipuji, dihargai. Karena kita sedang menjalankan keaktifan kita di dalam satu ibadah berkumpul bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang kangen dengan Tuhan itu tidak perlu membuktikan eksistensi dirinya. Dia hanya membutuhkan bagaimana Tuhan mengakui dia bahwa dia mengasihi Tuhan. Dan rasa rindu, rasa kangennya itu bisa dia buktikan walaupun dia tidak bisa beribadah di gereja. Walaupun dia tidak bisa beribadah berkumpul bersama dengan saudara-saudara yang lain. Walaupun tidak ada lagi orang yang memuji dia. Selamat datang, selamat beribadah, puji Tuhan kita kembali bisa bersama. Senang Bapak Ibu ya rajin beribadah di gereja. Tidak ada lagi pujian-pujian seperti itu Bapak Ibu Saudara. Anda beribadah saat ini bersama dengan keluarga di rumah. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Tapi Allah bisa melihat sampai ke dalam hati kita. Apakah benar kita merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang kangen dengan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara nggak punya Allah lain. Tidak ingin membuktikan eksistensi dirinya bagi orang-orang yang ada di sekitar dia. Hanya fokus kepada Allah, kepada Tuhan. Dan ini menjadi bukti, pembuktian kita Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi Tuhan enggak? Atau apa yang kita lakukan selama ini hanyalah merupakan satu ritual kekristenan, satu rutinitas kekristenan, tanpa ada rasa kasih yang ada di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Orang yang kangen dengan Tuhan, itu orang yang tidak ada Allah lain di dalam kehidupannya. Nah sekarang yang kita masuk yang kedua. Bapak Ibu Saudara, orang yang kangen dengan Tuhan itu orang yang paham betul, orang yang sadar betul dalam dirinya bahwa dia membutuhkan Tuhan. Kita kembali ke ayat yang kita baca tadi, bagaimana pemazmur menggambarkan seperti rusa yang merindukan sungai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rusa itu sangat membutuhkan air. Saya membaca beberapa literatur, Bapak Ibu juga saudara bisa membaca literatur ini. Bagaimana rusa itu sangat membutuhkan air untuk keselamatan dia. Jadi begini, ketika rusa itu kekurangan air, maka bau atau aroma tubuh dia yang kekurangan air itu bisa tercium oleh binatang pemangsa yang lain. Jadi karena dia kurang air, jadi bau tubuhnya itu bisa tercium cukup jauh dengan binatang pemangsa yang lain. Sehingga dia membutuhkan air yang banyak, minum air yang banyak, supaya binatang pemangsa itu tidak bisa mengetahui keberadaan dia. Nah, rusa itu membutuhkan air, itu untuk keselamatan dia. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ternyata rusa jantan itu Bapak Ibu Saudara, ketika masuk dalam musim kawin, dia itu suka dengan air. Jadi ketika rusa jantan ini masuk dalam musim kawin, rusa jantan ini suka berendam di dalam air, dia suka main di kubangan, dan dia minum air yang banyak gitu. Jadi rusa dalam berkembang biak pun itu membutuhkan air. Nah dari dua hal ini aja Bapak Ibu Saudara, kita bisa memahami kenapa pemazmur itu menuliskan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Karena memang ternyata dalam hidup rusa, dia membutuhkan air. Untuk keselamatan dia, untuk dia berkembang biak. Dan mungkin ada fungsi-fungsi yang lain ya Bapak Ibu Saudara bisa mempelajarinya. Kenapa pemazmur menulis, menggambarkan rusa yang merindukan air itu. Nah bagaimana dengan kita? Apakah kita membutuhkan Tuhan? Kalau seseorang
itu perlu, itu ya Bapak Ibu bisa menemui beberapa orang itu sering telepon kita, sering ingin berjumpa dengan kita ya karena dia membutuhkan sesuatu di dalam dirinya yang dia bisa dapatkan dari kita. Jadi wajar saja orang yang membutuhkan sesuatu terhadap orang lain, dia akan selalu berkomunikasi dengan orang itu. Dia selalu ingin berjumpa, bertemu dengan orang itu. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Seberapa besar kebutuhan kita hari-hari ini dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan itu juga akan menggambarkan kangennya kita kepada Tuhan. Rasa rindunya kita itu selalu berhubungan dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur pasal 42 ini sampai habis ya Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan bahwa ada satu tekanan dalam jiwa pemazmur sehingga dia sangat membutuhkan Tuhan. Kerinduan akan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara akan hilang ketika ada tekanan di dalam batin kita. Ketika ada tekanan di dalam jiwa kita. Anda yang menyimpan kepahitan, Anda yang menyimpan rasa marah, Anda yang menyimpan tekanan-tekanan di dalam jiwa, itu menghambat rasa rindu kita kepada Allah. Menghambat rasa kangen kita kepada Tuhan itu sendiri. Sehingga membuat kita susah memahami ketika pemazmur bilang seperti rusa yang merindukan air. Jiwaku haus akan Tuhan. Kita susah menggambarkan bagaimana kerinduan itu, bagaimana rasa dari kerinduan itu. Karena batin kita tertekan, batin kita mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jangan pernah membiarkan jiwa kita itu tertekan. Mungkin Bapak Ibu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang Bapak Ibu tidak ingini. Tetapi jangan sampai itu membuat jiwa kita tertekan. Karena ketika jiwa itu tertekan Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa kehilangan kerinduan kepada Tuhan. Ayat yang kita baca Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sana. Ayat yang keempat, bagaimana pemazmur menuliskan bahwa air matanya itu menjadi makanan siang dan malam. Artinya bisa saja kita mengartikan bahwa dia sepanjang hari menangis, dia meratapi kehidupan dia. Mungkin ada masalah yang dia hadapi. Mungkin ada tekanan dalam batin dia yang dia hadapi. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang dia alami dalam kehidupannya. Sama seperti pemazmur ini. Orang bertanya, di mana Allahmu? Gitu. Seolah-olah itu mengejek dia, menekan dia. Coba lihat hidupmu. Allahmu tidak bisa tolong engkau juga. Dan itu membuat batin dia, jiwa dia menjadi tertekan. Ayat 5 dan ayat 6 digambarkan lagi tentang satu perasaan, yaitu gundah gulana. Gelisah, Bapak Ibu Saudara. Akhir-akhir ini banyak orang menjadi gelisah. Menjadi khawatir, Bapak Ibu. Dan menjadi sesuatu yang membuat kita seharusnya kita mengerti bahwa kita itu membutuhkan Tuhan. Tetapi keadaan ini menekan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar ya, sungguh-sungguh untuk bisa memahami kebenaran firman Allah ini. Supaya kita bisa kembali hidup kita itu merindukan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara menyimpan rasa marah, rasa jengkel, bahkan ingin membalas dendam terhadap seseorang, mari lepaskan itu. Lepaskan pengampunan bagi orang lain. Sehingga kita bisa dengan bebas jiwa kita, batin kita bisa mengalami sebuah kebebasan. Dan di sanalah baru kita bisa memahami arti dari kangen dengan Tuhan itu. Kerinduan dengan Tuhan. Passionnya itu, gairahnya itu Bapak Ibu Saudara bisa kita rasakan. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita diberi kesempatan banyak di rumah. Kadang-kadang bosan juga di rumah Bapak Ibu Saudara. Saya juga mengalami hal itu. Bisa ada dalam satu situasi yang seperti ini. Tapi mari kita tetap berhubungan dengan Allah kita. Mengembangkan hubungan kita lebih intim lagi
dengan Tuhan. Minggu lalu saya sudah khotbahkan tentang keintiman dengan Tuhan. Kita punya banyak waktu saat ini untuk membangun keintiman dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maksud saya bukan hanya memperbanyak waktu berdoa, tapi bagaimana kita bisa duduk dengan tenang dan merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kasih Tuhan, mencoba menghitung bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, membangun hubungan dengan Allah itu didasari daripada kerinduan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara Jemaat GPSI Alpha Omega Samarinda tetap merindukan Tuhan, tetap mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Jangan sampai kegairahan kita untuk bertemu dengan Tuhan, kerinduan kita seperti rasanya rusa yang begitu membutuhkan air, seperti jiwa kita juga yang membutuhkan Tuhan, yang haus akan Tuhan itu tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Tuhan hari-hari ini dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kangen dengan Tuhan. Jangan pernah kehilangan rasa itu di saat-saat seperti ini Bapak Ibu. Tetap cari Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan percaya saja bahwa hidup ini akan lebih menyenangkan ketika lebih menggairahkan ya ketika kita punya rasa rindu dengan Allah kita. Bapak Ibu, itu kebenaran firman Tuhan yang bisa menjadi renungan bagi kita semua. Di tengah kita harus melaksanakan ibadah seperti ini. Dan biar kebenaran ini menjadi renungan bagi Bapak Ibu Saudara di sepanjang minggu ini. Tetap kuat di dalam Tuhan. Anugerah Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Tetap jaga kesehatan. Bapak Ibu jangan lupa tetap berdoa. Tetap merindukan Allah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita.
Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kita semua. Mari tunduk kepala kita bersyukur. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, kami bersama dengan keluarga bahkan secara pribadi boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan biar Tuhan yang memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan hidup kami di sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang akan menolong, memberkati kami semua. Engkau memberkati juga Tuhan bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Karuniakan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah itu ada bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Tapi sebelumnya kami mohon Tuhan yang memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan terima berkat dari Tuhan. Buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Bapa terima kasih.